الفاتحة بالقبول وتنمى كل سوء ومأمور وصالح وجرى بدنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة من كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ولأصحابنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وألم يتأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولادي أدنان جامعة لكرنية صلاة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul di tempat yang mulia melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur berjamaah dan kewajiban menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima seluruh ibadah kita ini, dosa kesalahan diampuninya, segala hajat dikabulkannya, dan diberi tambahan pengetahuan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan kita, menambah rajin ibadah kita, dan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat serta pengikut beliau sampai hari kiamat. Mari kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini yang sering lupa. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf pada ini masjid sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Bahjatul Maradiyah, yang mana minggu tadi kita sudah memulai mukaddimahnya. Nah, pada hari ini bab yang pertama judulnya taqwallah. Ini takwa kepada Allah. Hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Nah, artinya di sini arti takwa itu ialah menjunjung segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lahir dan batin. Nah, itu arti takwa. Menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, perintah Allah Ta'ala itu ada dua bahagi. Nah, kita hanya jadi orang takwa apa? Keistimewaan daripada takwa ini bian, uji Allah Ta'ala iddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Nah, kayak apa caranya supaya kita jadi orang yang takwa? Nah, di sini arti takwa dahulu, apa-apa perintah Allah kerjakan, larangannya tinggalkan. Nah, perintah Allah terbagi dua, ada yang lahir, ada batin. Artinya ada zahir, ada batin. Pertama, perintah yang lahir atau zahir tadi, yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan dengan anggota lahir meskipun diisi pula dengan batin seperti sembahyang. Nah, ini kelihatan Bang. Meskipun ada batin, apa batinnya? Nah, diantaranya kan ikhlasnya ada di situ. Nah, cuman ini disebut dengan ibadah lahir karena kelihatan. Seperti puasa lagi juga disebut dua ibadah lahir. Zakat dan lainnya dikatakan ibadah lahir atau zahir tadi. Nah, jadi amun kita nak jadi orang nang takwa, ayo kerjakan perintah yang zahir ini. Kemudian yang kedua ada perintah batin.
yaitu tiap-tiap perintah yang dikerjakan oleh hati dan dapat tampak pada anggota zahir. Nah, seperti sabar. Nah, sabar ini memang jadi anggota zahir, tapi ini disebut karena ini gawian hati. Sabar itu disebut yaitu ibadah batin atau perintah batin. Arti sabar apa? Menahan diri daripada gelisah dan keluh kesah ketika menghadapi musibah dan kesulitan. Nah, sebenarnya yang namanya sabar ini kita terbagi 3. Nah, sesuatu yang kita tuh sulit menerima, tapi kita tetap menahan diri aja. Itu ngarannya sabar. Seperti misalnya sabar dalam mengerjakan taat. Mengerjakan taat itu sabarnya ada 3. Pertama, sebelum mengerjakan taat, nang kayak apa sabarnya? Yaitu sabar kita untuk ikhlas dalam ibadah tadi. Kayak apa nih hendak supaya dilihat orang ibadah kita nak menyumbang supaya diperhatikan orang, supaya sambat orang jadi orang nang dermawan. Tahaning itu sabar daripada itu, artinya marah orang kada tahu. Sabar sebelum ibadah, artinya supaya kawa ikhlas dalam ibadah. Ketika dalam ibadah tuh pulang ada sabarnya, nang kayak apa? Mengerjakan syarat-syaratnya tuh supaya bujur. Ini perlu kesabaran juga. Dan setelah ibadah ada juga sabarnya. Untuk kenapa sabar? Supaya jangan diceritakan kepada orang lain, karena jadi ria, kada jadi pahala pulang. Nah, sabar dalam taat 3 tadi, sebelum beribadah, di saat beribadah, dan setelah beribadah. Ada sabar lawan maksiat, artinya apalagi itu sudah menjadi kebiasaan maksiat, kawa manahani. Nah, ini luar biasa, dan ini lebih tinggi daripada sabar yang pertama tadi. Dan yang ketiga ini sabar atas bala dan musibah, hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan manusia pang bakesah bila orang manakuni, cuman kalau kesah berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita tempat mengadu. Nah, itu sabar. Nah, sabar ini jasidin adalah perintah zahir, perintah batin, nang di dalam. Kemudian ada lagi termasuk perintah batin adalah syukur. Ketika dapat nikmat kita disuruh untuk bersyukur. Nah, kabila dapat nikmat, nah bahkan kita dapat nikmat setiap waktu kita dapat nikmat. Bahkan kita tenggelam dalam nikmatnya Allah Ta'ala. Berarti karena setiap waktu kita ini dapat nikmat Allah Ta'ala, kawa bernapas, kawa segala-galanya, ini nikmat harus berataannya. Kayak apa cara mensyukurinya? Gunakan untuk kebaikan, sesuatu yang diridhai Allah. Nah, itu termasuk perintah batin. Kemudian qanaah. Nah, qanaah di sini itu menyenangi rezeki apa yang ada, merasa cukup apa yang telah diberikan Tuhan kepadanya, tidak meminta kepada manusianya. Ini orang qanaah. Tanya siapa rezeki, terima kasih Tuhan. Ada meminta-minta orang tuh ada. Ini pun juga termasuk perintah batin. Nah, dan lain-lainnya. Di situ dinamakan ibadah batin. Nah, jadi kalau kita nak bertakwa, ayo perintah Allah nang zahir laksanakan. Perintah Allah Ta'ala nang batin, sabar, syukur, qanaah dan lain-lain, itu juga kita laksanakan. Nah, kemudian dan larangan Allah Ta'ala terbagi kepada 2. Nah, larangan sama 2 juga, yaitu ada larangan zahir, yaitu tiap-tiap barang yang ditegah mengerjakannya dengan anggota zahir, seperti membunuh, nah itu dilarang kita. Berzina dilarang juga. Mencuri, nah dilarang juga. Minum minuman keras atau mabuk-mabukan. Nah, baik itu ininya berkembang, Bang, baik itu dengan
napa pil, dengan suntikan atau dengan penciuman, nang jelas nang bisa membuat mabuk, tinggalkan. Nah, ini jisin dikatakan maksiat zahir, tinggalkan. Kemudian yang kedua ada lagi larangan batin, yaitu tiap-tiap yang ditegah mengerjakannya dengan batin dan dapat tampak pada zahir, seperti luba. Nah, arti luba di sini hendak memiliki banyak, hendak banyaknya, hendak banyak harta, hendak tinggi pangkat, hendak berpengaruh, hendak kemuliaan dan lain-lain, meskipun dengan jalan yang tidak wajar. Nah, itu ngarannya luba ya sih. Biasa kita orang belajar manguluh, nah ini aja. Nah, itu penyakit batin, itu termasuk maksiat batin. Kemudian tamak. Nah, ini maksiat batin juga ini, larangan batin. Apa arti tamak? Hendak meminta. Nah, jadi ampun orang jadi lilik. Nyepian orang tamak ini. Saurang tuh ada, ya tuh hendak ampun orang aja masih. Warik, nah warik. Pamakan tuh tangan kanan hibak. Engkau tangan kiri ambilnya pulang. Betis kawa ngukot, iya tuh betis ngukot pulang. Sabelahnya betis ngukot dua. Sudah hibak tangan dan betis, buntut kau mengait, buntut pulang mengait. Nah, saking tamaknya si warik. Nah, makanya tamak itu huruf tok, nah parutnya gena, mem bulat pulang, ain iya pulang, buntutnya mengait pulang, ialah tamak. Nah, itu tamak. Kemudian bila membeli hendak murah, nah ini orang tamak. Bila betul tukar itu hendak murah aja, tawar taruh sepuluh orang. Kemudian hendak menjual mahal, nah bila baju jual hendak larang, betul tukar hendak murah. Nah ini orang tamak jadi gini. Nah biar orang rugi asal ia untung. Nah ini orang tamak. Nah kemudian mementingkan diri sendiri, nah itu jadi orang tamak. Tamak ini larangan batin, jangan ada di diri kita. Kemudian termasuk juga jadi dengki. Nah, apa arti dengki? Yaitu orang mendapat untung ia menyangkal, orang rugi ia merasa senang. Dengki itu pokoknya kada nyaman hati orang dapat nikmat. Hendak nikmat orang tuh hilang, pindah kainya. Itu kehendakannya. Ini pun dua larangan batin. Kemudian sombong. Nah, napati sombong jasidin merasa lebih dari orang lain, lebih alim, lebih terhormat. Nah, 4 macam itulah sifat kerusakan hati yang sangat berbahaya, yang wajib dihindari dan ditinggalkan. Itu 4 tadi: luba, tamak, dengki, sombong. Nah, dikatakan maksiat batin yang 4 itu tadi. Maka tiap-tiap perintah itu hendaklah dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan ikhlas lillahi ta'ala. Dan tiap-tiap meninggalkan yang dilarang itu hendaklah dengan niat menjunjung dan menjauhi tegahnya. Itu isi definisi daripada takwa. Mengerjakan perintah Allah dengan sepenuh hati, sabujurannya. Nah, kayak apa perintah sidin? Nah, kita kaji nang kayak apa gerang perintahnya tuh supaya nang sabujurannya. Sambahyang contohnya. Nang kayak apa gerang sambahyang nang bujur, belajar kita mulai awal. Sembahyang itu syaratnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Belajar kita bersuci. Nang kayak apa wudu, nang kayak apa mandi wajib. Bersuci menggunakan air, wajib kita mengenal air, mana air mutlak, air musammas, air mustakmal, air mutanajis, air najis. Nah wajib kita belajar gitu. Belum lagi rukun-rukun sembahyang nang 13. Setiap satu daripada rukun tadi ada pian juang itu syarat sahnya.
Takbiratul ihram ada syarat sahnya, niat ada syarat sahnya, berdiri bagi yang puasa ada syarat sahnya. Nah, bolehkah sampai yang bakursi? Boleh aja, amun kada kawa berdiri. Mun kawa berdiri pak berdiri hulu, jangan langsung duduk di kursi, kan gitu perintahnya. Berdiri bagi yang mampu. Posisi sakit lintuh, cuma berdiri kawa aja, berdiri hulu. Akhirnya bila sudah nak rokok, ayo lagi duduk. Tapi ketika berdiri betul, kalau kau berdiri dulu. Nah, kayak itu juga Fatihah ada syarat sahnya, rukuk itu sampai seterusnya ada syarat sahnya. Nah, itu kita belajar supaya tadi nampak sempurna mengerjakan perintahnya. Dan kayak itu juga kita tinggalkan larangannya. Nah, niatan apa? Menjunjung perintah Allah nang melarang itu. Apabila kita pangtagawi nang dilarang, nah berarti kita kada takwa lagi, karena takwa tadi mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amun kita napa perintahnya kada digawi, berarti kita kada takwa ngarannya. Atau menggawi larang apa mengerjakan nang dilarang, berarti kita kada takwa ngarannya. Kita sudah berpindah kepada fasik ngarannya. Agama kita menyambar kita ini fasik kalau kita mengerjakan nang dilarang Allah atau meninggalkan nang diwajibkan Allah Ta'ala. Amunnya fasik nang kayak apa? Nah, jadi amun sudah fasik, nah kan diancam dengan neraka. Artinya apa? Kalau kita tagawi maksiat, ayo cepat ditubat. Nah, kewajiban wajib dikerjakan. Amun tertinggal pang dikerjakan di kodok. Nah, itu kalau kita hendak menjadi orang yang bertakwa. Karena tadi keistimewaan takwa uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sampai di situ ada ingin ditanyakan tentang takwa ini, silakan. Bapak-bapaknya kada ada. Ibu-ibunya ada ingin tanyakan tentang masalah takwa? Kada ada juga. Atau masalah yang lain boleh? Masalah kurban misalnya, yang lain-lain. Kada ada. Iya. Ya, kalau kada ingin ditanyakan, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Insyaallah minggu akan datang kita menceritakan sebab-sebab yang membawa kepada takwa itu apa-apa aja sebabnya. Dan apa-apa saja faedahnya kalau kita menjadi orang yang bertakwa. Itu insyaallah pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, paham dan mengerti, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, bisa mengerjakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min ahwali ahlin nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min amrin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.